الحمد لله الذي نور قلوب الصائمين والصائمات بنوره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul mukarramun, para alim ulama, khusus guru kita Al-Habib Qasim, semoga panjang umur, diberikan keberkahan, murid-muridnya tambah banyak dan membawa hikmah untuk Indonesia ini. Para asatidz ada bersama kita Ustadz Uspai, Dai NTP, Ustadz Fahmi, para asatidz dan kiai yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Segenap hadirin hadirat, pecinta-pecinta Majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nur Mustafa. Malam ini merupakan kebahagiaan bagi Pondok Pesantren Al-Khabir datangnya Habib beserta para jamaah. Mudah-mudahan dengan hadirnya antum-antum sekalian, Pondok Pesantren Al-Khabir mendapatkan keberkahan. Muridnya tambah banyak, dan bisa melahirkan santri-santri yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jamaah yang berbahagia, saya ingin mengajak mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah di malam yang ketujuh ini. Malam ketujuh ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Ya, sejak bulan Rajab, Sya'ban kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dipanjangkan umur kita bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. Banyak saudara-saudara kita dengan doa yang sama, doa yang diajarkan baginda Rasul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Menjelang Sya'ban ada orang-orang saudara kita, guru kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Menjelang Ramadan dipanggil oleh Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ini di malam yang ketujuh Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang tadi sang Habib awalnya rahmah, tengah-tengahnya ampunan, dan akhirnya itqun minan nar. Bukan hanya itu, malam ini dan seluruh bulan Ramadan dibuka pintu langit, dibuka pintu sorga. Makanya banyak berdoa, ya, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Zaman berbahagia, dan bulan ini setiap amal-amalan wajib kita Allah ganti, Allah lipat gandakan sab'ina di'afan, 70 kali lipat. Amalan-amalan salat sunnah kita berbanding satu fardhu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita, Allah panggil, Allah hidupkan di bulan Ramadan. Masuklah khitab faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang hidup bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita wajib berpuasa. Ya, jangan sampai kita udah berdoa dipanjangkan umurnya, bulan Ramadan kita kagak puasa, kita kagak menghidupkan malam dengan taraweh, dengan tadarus Al-Quran, dengan tahajud dan lain sebagainya. Kata Allah apa? Tidak ada pilihan bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan. Apabila sudah datang ketentuan Allah besok puasa, maka wajib kita puasa. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran
ayyakuna lahumul khiyar. Gak ada pilihan. Allah, mohon maaf nih, bulan ini proyek saya lagi seret, puasa tunda dulu, kagak ada. Allah, kita lagi punya uang nih, puasanya nanti dulu, kagak ada. Wajib kita puasa. Dipanggil oleh Allah, ya man amantum haqqal iman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman, diwajibkan kita untuk berpuasa. Yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Setelah Allah kabulkan doa kita, ya, maka apa yang selanjutnya? Kita berupaya menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, melayani tamu kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan puasa dan menghidupkan malamnya dengan amal-amalan yang membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di puasa ini kita diajarkan tahrimul ruh, mendidik ruhaniyat kita. Yang biasanya makannya banyak, yang dilatih kita untuk menyedikitkan makanan. Kenapa? Orang yang makannya sedikit, hatinya akan yastanir, hatinya akan bersinar. Wan nuru idza dakhala al-qalba infasaha wa syaraha. Cahaya kalau sudah masuk ke hati kita, terasa semua enak, lapang, tenteramnya. Ya. Tapi kalau makannya banyak, syahwatnya banyak, tidurnya banyak, dan banyak juga suka-suka melakukan hal-hal yang mengembangkan syahwat-syahwatnya. Waliyadzubillah. Maka berikutnya berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna amalan salihan fi Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami amal-amal yang baik di bulan Ramadan. Jadikan bulan-bulan ini bulan yang spesial buat kita. Belum tentu tahun depan kita masih ada umur. Ya, saya kalau melihat Habib ini, saya terkenang teman saya tuh, Habib Munzir Al-Musawwa. Beliau satu kelas sama saya, di Habib Bagir. Ya, seumuran sama saya. Sama-sama belajar bahasa Arab. Beliau berangkat ke Yaman, saya berangkat ke Mesir. Ya, kebayang teman-teman dulu pada Habib banyak. Habib belajar saya di As-Sagofa banyak teman-teman. Belajar di Habib Hud, Habib Bagir, ya, teman-teman. Ada yang dikasih keberkahan, ya luar biasa. Ya, belajar sungguh-sungguh, benar-benar ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Kenapa? Dia sering menahan lapar. Orang yang sering menahan lapar, hatinya akan bersinar. Maka para santri, ya, para jamaah sekalian, sering-sering melaparkan perutnya. Ya, jangan banyak makan. Kalau juga makan, makanlah makan yang halal. Jamaah yang berbahagia, di dalam doa kamilin di situ ada ungkapan, ya, walin na'mai syakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, ya, atas nikmat-nikmat Allah. Ini ketemu bulan Ramadan, nikmat. Ada pengajian, ketemu dengan Habib, dengan ulama, itu nikmat. Ya, nikmat ma'nawiyah yang sangat luar biasa. Ada nafahat ilahiyah, ya, karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di doanya kita juga minta apa? Agar kita sholatnya dijaga. Jangan sampai puasa sholatnya kagak dijaga sembarangan. Sampai, ya, malamnya kita hidupkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kami di sini Habib ada pasaran kitab Nahu, ya, satu hari dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan, menamatkan kitab judulnya An-Nahwu Al-Mubassat, katakanlah Nahu praktis, 7 langkah memahami ilmu Nahu. Kebetulan kitab itu saya yang mengarang sendiri, ada sekitar 316 halaman. Kita baca selama 20 hari. Satu hari targetnya paling agak 15 halaman. Ya, bagi yang pengen belajar ilmu Nahu, ada waktu boleh datang gratis, kagak bayar. Paling infak kitabnya
tahu sebuah sarana untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami ilmu-ilmu keislaman. Kata Imam Mujahid, la yastati'u insanu ayyafhamal Qur'ana fahman daqiqan illa biqawaidil lughah al-arabiyyah. Nah, illa bil arabiyyah wa qawaidiyah. Tidak bisa seseorang memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami ilmu-ilmu keislaman tanpa memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena semuanya berkaitan dengan bahasa. Tafsir dengan bahasa, fikih dengan bahasa. Saya pernah belajar sama Habib bin Abdullah Al-Kahfi. Beliau baru datang dari Mekah dulu. Muridnya hanya berenam. Saya paling kecil masih SMA, yang lainnya sudah asatidz. Kita baca tafsir apa? Baca tafsir Sawi, baca Al-Itqan fi Ulumul Quran, baca fikih Asy-Syafi'i Al-Hadrami. Ya, di situ saya belajar sama Habib Hamid, luar biasa. Kata Habib Hamid, setelah pengajian ini ikut Habib semuanya. Kemana? Kita ngaji lagi sama Habib. Di kepala saya ini Habib udah alim, udah pinter, tapi masih saja belajar. Oh, ternyata mencontohkan kepada kita. Tadi kita datang ke sini, Habib baca kitab. Saya ingat itu. Kita duduk, ya, kita dengerin. Ya. Kenapa? Mudah-mudahan dapat nafahat, dapat ilmu. Katanya jangan datang ke majelis ilmu kita merasa sudah banyak ilmunya, jangan. Kagak bakalan dapat ilmu. Tadi yang dibaca berapa baris, agak dapat tuh, kagak dengar, kagak paham. Kenapa? Karena merasa udah pintar. Makanya ada istilahnya, orang mau belajar zakin nafsa qabla sima. Sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu. Di rumah istighfar, selawat. Karena perangkat ilmu adalah pertama kuping dengerin, lama-lama dicerna oleh pikiran, oleh akal. Kemudian turunlah ke hati kita. Kalau hati kita bersih, ini bagaikan apa? Kaset rekaman, mendengarkannya hasilnya juga baik. Tapi kalau ada kesombongan, penuh hatinya, udah nggak dapat apa-apa, pulang hanya dapat apa? Dapat dunia dua. Tapi itu pun namanya masih berkah. Kata Allah apa? Siapapun yang hadir di majelis ilmu, ya ada alasan apa-apa, tetap diampuni dosa-dosanya. Ya, saya nulis buku judulnya Kun aliman wa muta'aliman tiwala umrik. Di situ ada keutamaan duduk di majelis ilmu, diampuni dosa-dosanya, mendapatkan rahmat. Selama Habib ngajar kagak dia ngobrol, itu dicatat sebagai ketaatan kepada Allah. Ya, makanya di mana saja ada majelis ilmu, datang hadirin, ada keberkahan insya Allah. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jazakallah khair kepada guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Salahuddin sebagai pendiri pondok pesantren Al-Khabir. Beliau banyak banget belajar ilmu di kalangan para habaib, para kiai. Lalu beliau langsung menuntut belajar ke Mesir. Ini satu kemuliaan yang besar. Kita ambil keberkahan. Dia mengarang kitab Nahwu, mengikhtisarkan bagaimana orang bisa belajar Nahwu. Karena saya ini belajar Nahwu juga susah gitu. Saya belajar Nahwu itu pertama di Bangil, di pondok pesantren Darhiyah Ulumuddin, murid daripada Sayyid Muhammad Maliki, yaitu Habib Ahmad bin Musim Assegaf Bangil. Dia bikin pondok pesantren namanya Ihya Ulumuddin. Saya keluar dari sana kurang lebih 8 tahun saya belajar di sana. Tapi dia nggak boleh belajar lagi di tempat lain. Cuma saya pengen belajar lagi ke Hadramaut, pengen bisa bahasa Arab. Karena kalau kita, kalau Habib mau masuk ke Darul itu dipanggil di pondoknya Habib Hasan Baharun, wajib bahasa Arab karena Darul Lughah wa Da'wah.
Saya lihat tukang sapunya bisa bahasa Arab, tukang esnya bisa bahasa Arab, apalagi tukang cendolnya bisa bahasa Arab. Saya kaget, dia orang luar biasa. Kenapa? Karena lingkungannya semua dengan pakai bahasa Arab. Apa yang tadi dikatakan oleh guru kita, mau apapun kita belajar ilmu, khususnya agama, harus kita bisa memperdalam di ilmu bahasa Arab. Setelah paham ilmunya, bahasa Arab kita tahu, baru kita mempelajari ilmu nahwu sorofnya. Dan itu benar, saya belajar ilmu kita ini hampir 3 tahun saya belajar ilmu nahwu. Kepala saya bodoh, saya belajar ilmu bukan pengen jadi pinter. Ini pengalaman saya, antum ini luar biasa di sini ya, untuk pesantren. Saya belajar juga nanti sama beliau. Ya, kenapa? Karena ilmu nahwu itu setiap ilmu mesti dipraktekin. Kalau pengen paham, ngerti, bukan pengen dapat ranking 1, tapi bagaimana paham dalam kitab ilmu itu. Itu yang saya tangkap dari guru-guru saya. Seperti Al-Habib Salim bin Abdullah Syadili, beliau katakan, orang yang belajar ilmu itu bukan karena dapat nilai bagus, tapi bagaimana memahami ilmu, walaupun gak naik-naik. Saya jujur, saya belajar faraid gak naik-naik sampai 2 tahun. Karena saya bukan pengen dapat ilmu, dapat nilai, tapi memahami ilmu faraid. Kenapa? Karena faraid berhubungannya dengan ilmu hitungan, hadir. Nah itulah, sampai sekarang saya nggak bisa. Dan memang bukan gak mau, cepat mati. Ya saya katanya begitu. Kalau dia belajar ilmu, tapi kalau ilmu, pengen ilmu, semua bidang pengen belajar ilmu, dasarnya dari bahasa Arab. Betul ya? Semua dari bahasa Arab. Mau itu bahasa Amiyah, karena bahasa Arab itu luas. Ada bahasa Amiyah, bahasa Amiyahnya Hadramut, apa bahasa Arabnya Mekah ya? Kalau bahasa Musanya Manturin, kalau bahasa Amiyahnya Esbaga, beda lagi. Nah, itulah ilmu, Aisyah itu macam-macam. Apa kalau ilmu kita semua sumbernya dari ilmu sahur nahwu shorof. Ya, itu anak-anak muda. Ya, kalau di Majlis Nurul Mustafa itu hanya menyambung, hadirin. Kalau pengen memperdalami, nah ini pondok pesantren di sini nih, gratis. Tapi kalau saya masih belum nikah, nggak punya anak, pengen di sini. Kenapa? Saya pernah dengar dari guru saya Habib Ahmad bin Husin, kenapa Kiai Hamid bin Syaiban beliau, ada yang bilang habaib, ada yang bilang ya samarin ya. Kiai Hamid antum kenal? Kiai Hamid Pasuruan. Tahu Pasuruan Kiai Hamid? Ya. Wali kan? Kenapa bisa jadi wali? Beliau ada dengar cerita dari guru, pernah berantem sama orang kafir, sama Cina, dipukul ceritanya. Ya, namanya anak muda, kesel dipukul dah. Dikejar, cari. Ini kiai larinya kemana? Ke pondok pesantren, hadirin. Saking takutnya beliau gak mau kemana-mana, akhirnya belajar di pondok pesantren sampai dia paham ilmu agama. Luar biasa gak? Nah begitu. Karena gak ada orang alim, wali, kalau dia gak belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren. Antum ini masih muda-muda nih, masih muda-muda, jangan kita jauh, apalagi kita nggak tahu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Belajar terus belajar. Karena pepatah bilang himmatul rijal tahdumul jabal. Karena orang tuh kalau semangat benar-benar, jangankan ibaratnya itu gunung bisa dibelah, bisa dikorek kalau benar-benar dia himmah, semangat untuk menuntut ilmu. Makanya Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadili, beliau selalu ya untuk memperdalami ilmu. Aisyah ilim wajib merajaah, itu yang sering dikatakan oleh Habib Hasan Syadili, yang mana beliau memberikan nasihat ilmu kepada anak muridnya. Harus belajar ilmu, harus mengulang ilmu, okay?
Sayyid Muhammad Maliki, saya pernah dengar lagi, ya, ketika beliau ingin belajar, belajar ke satu tempat, beliau udah nggak pakai kitab tentang apa lagi, tapi ditegur sama orang tuanya. Yes, ya walaupun antum udah paham, udah ngerti, tetap ngulang lagi pelajaran ilmu itu. Terus ya, alim al-allamah Syekh Muhammad, kalau dia belum mengajar orang, dia belajarin lagi ilmunya. Begitupun ente kalau mau jadi orang yang sukses, ta'allam, belajar. Fayakun syai'un kabir. Nanti ente akan jadi orang yang besar berkat daripada ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, terima kasih banyak kepada kiai kita, orang tua kita. Mudah-mudahan, ya, saya mohon maaf karena saya masih baru sehat. 3 hari 3 malam sakit batuk pilek, tapi alhamdulillah puasanya nggak bocor lagi. Ya walaupun kering ya, memang lagi musim sakit sekarang. Ya di sini alhamdulillah nggak banjir ya. Oh insyaallah ini aman ya. Banjir juga takut ngelihat kiai kabur ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum semua yang istiqamah setiap malam Sabtu hadir, ya, digratisin untuk pesantren yang mau belajar ilmu nahwu. Ya, siap nggak? Siap belajar ilmu nggak? Datang kiai, saya kiai pengen belajar ilmu nahwu. Tuh, dalam Ramadan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan, jam 6 pagi sampai 7.30 di sini menyediakan untuk antum-antum semua belajar ilmu nahwu. Kalau untuk tafakuh fiddinnya untuk umum, setelah lebaran setiap malam Rabu dan malam Sabtu belajar tentang alat-alat dan kita tatbik qiraat baca kita, ya, karena ada 7 langkah analisa saya juga seorang dosen bahasa Arab. Yang pertama, memahami hifdzu qawaid al-arabiyyah, harus dihafal tuh, jurumiyah hafal bisa sampai alfiyah. Tapi orang hafal belum tentu paham. Kayak kita paham hafal Yasin nggak paham isinya. Maka langkah yang kedua adalah fahmul qawaid, memahami. Udah dipahamin, masuk yang ketiga tatbik qiraat, latihan baca. Seperti kita belajar ilmu tajwid, sudah belajar bahasa non mati dan tanwin, mim mati, sudah paham semua teorinya, nggak pernah praktek, nggak bisa. Kapan kita baca marfu, mansub, majrur? Ya. Setelah tatbik sudah paham, baca betul, kagak ada yang salah, a i u nya dari gondrong jadi gondrong betul kita. Ya, paham nggak? Belum paham, dia harus menguasai kosakata yang banyak. Acaranya ikutin pasaran-pasaran kitab dan rajin buka-buka kamus. Setelah itu baru masuk ke fahmul makruh, memahami apa yang dibaca. Lalu mulai terjemah secara harfiah dan terjemah naqlul afkar. Nah, begitulah yang kita gunakan metodenya di sini, 7 langkah memahami ilmu nahwu. Luar biasa. Ya, semangat ya. Silakan untuk dibuka di awal Ramadan beliau buka. Dan mudah-mudahan insyaallah kita jadi orang-orang ahli yang cinta ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita sambut Rasulullah. Pikiran saya dalam malam jam 12 selesai, pulang sahur masing-masing ya, baju dibayarin ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين غروب أول هذا الحديث علنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمد الرجل إليها أهل الوجود تشهد عن سنة الملائكة بتكسير العالمين تعي سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت كنا حجر واسكور يدرج درجة إلى
العالمين دحور نورا فاك كل نور ونفى حق حكم علامات الله للنعمة من خواص الأمة أن يحضر إلى وديه عمة كنيسة لجنبها المسعود وما سرقت لا في حاجة سمات ممدوح هذا رب توفيق الله السيدة المريم وسيدة العاسية وما أخما من الخير من قسم الله من أسرف القسمة الوافية فتوكل جربت الله على فضول وجود هذا المولود وكسبه الكمار من النور عن عمود وبرجها من المحمود عينا لله بالتعظيم والسجود عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا رسول كون ديانك يا رسول بالمنطقات رسول الله وسرور الناس
majelis malam minggu yang akan datang malam minggu besok tanggal 8 berada di Jalan Kiai Haji Asam, Pamulang, Tangerang Selatan atau dekat Terminal Pondok Cabe. Malam minggu majelis taklim Nurul Mustafa dan Habib Abdullah dan Habib Ghazim berada di Pamulang, Tangerang Selatan, terminal atau dekat Terminal Pondok Cabe. Dan malam Jumat atau Jumat malam Sabtu yang akan datang berada di Masjid Nurul Iman atau Kali Abang Lolotan, Bekasi Utara, Besuk Bekasi, ya. Bagus, ya. Untuk malam Jumatnya berada di Depok dan sekitarnya atau antum lihat. Dan event akbar untuk pertama tanggal 21 Ramadan buka bareng di rumah Syarifah Fatmah di Keramat Empang Bogor seperti biasa, ya. Jatuhnya mungkin hari Kamis atau tanggal 20. Dan menyambut malam takbiran saya adakan acara akbar besar-besaran di tanggal 20 insyaallah 29 di lapangan alun-alun Bogor, tidak jauh dari stasiun terminal Bogor, ya. Setelah selesai taraweh baru malam Seninnya yaitu takbiran di Tanah Abang seperti biasa. Guru kita Habib Hasan bin Jabar Asagaf mengadakan event akbar dan nyambut malam takbiran. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Mabarok alba mabarok alaikal mabarok mabarok alba mabarok. Berapa tahun hari ini? 14 tahun. Mabarok alaikal mabarok mabarok alba mabarok. Selamat hari milad Al-Habib Hilmi, selamat panjang umur dan sehat selalu. Mabarok mabarok alaikal mabarok mabarok alfa mabarok ya Abdul Makutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin alaihi nabiyya wa liman namutu biha numazu insyaallah ta'ala amin amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin nabiyyi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya. Sekali lagi kita doakan Walid biar panjang umur, sehat walafiat, duitnya nggak habis-habis dan bisa keliling dunia. Amin ya rabbal alamin. Gebur. Dan juga saya banyak mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang selalu hadir dalam majlis Nurul Mustafa. Mudah-mudahan antum semuanya bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak duitnya. Amin. Guru kita Habib Ghazim. Amin. Dan panjang umur. Afiat. Amin. Mudah-mudahan dolarnya habis. Amin. Bisa turun kira-kira 1 bulan 4 kontainer. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. ربنا الفاتحة